Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV. Apa kabar? Pagi-pagi harus semangat ya. Hari Kamis ini bersama yang manis-manis tentunya. Semoga Kamis Anda selalu akan manis sampai dengan sore nanti. Karena di Halo Halo Bandung kali ini tentunya akan menghadirkan satu dialog khusus yang menghadirkan juga satu narasumber yang barangkali ini menjadi tren beberapa waktu ke belakang karena banyak proyek yang dicanangkan dan tentunya menuai banyak pendapat dari masyarakat berkaitan dengan hadirnya kendaraan listrik di Indonesia, dan target untuk Provinsi Jawa Barat pun tentunya sangat luar biasa. Ingin sekali di beberapa tahun ke depan semua warga masyarakat Jawa Barat ini menggunakan kendaraan listrik. Tentunya ini menjadi salah satu tantangan yang harus ditaklukkan oleh PLN. Nah, bagaimana PLN menjawab tantangan tersebut? Karena mulai dari pejabat, presiden pun sudah beralih sedikit demi sedikit untuk menggunakan kendaraan listrik. Lalu infrastrukturnya seperti apa dan bagaimana kesiapan PLN untuk membantu masyarakat beralih dari kendaraan BBM menuju kendaraan dengan tenaga listrik? Pagi hari ini saya menghadirkan satu narasumber yang tentunya akan berbagi insight dan juga berdiskusi bagaimana kondisi di lapangan berkaitan dengan persiapan kendaraan listrik. Beliau sudah hadir pagi hari ini bersama saya, tentunya selaku manajer mekanisme niaga PLN UID Jawa Barat. Pemirsa, beliau adalah Bapak Kurniawan Fitrianto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Pak? wabarakatuh. Sehat. Mau menyapa dulu pemirsa Bandung TV? Ya, pemirsa Bandung TV, perkenalkan saya Kurniawan dari PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat. Oke, pasti perjalanan luar biasa macet ya Pak pagi hari ini? Lumayan. Lumayan, pasti, tapi bersemangat untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sangat bersemangat. Sangat bersemangat. Kalau kita saat ini mengingat bahwa bulan Oktober ini identik dengan Hari Listrik Indonesia yang ke-77 ya Pak ya? Hari Listrik Nasional yang ke-77. Oke, Hari Listrik Nasional ke-77 tentunya sudah banyak prestasi, sudah banyak target yang tercapai, dan ada PR lagi barangkali ya Pak untuk di umur berikutnya. Berkaitan dengan itu, selamat sekali lagi Pak dengan keberhasilannya dan kesuksesannya, dan selamat juga dengan banyaknya tantangan di luar sana. Terima kasih. Oke, nanti kita akan berbincang lagi pemirsa berkaitan dengan kesiapan PLN untuk menghadirkan kendaraan listrik kepada Anda beserta infrastrukturnya, dan tentunya ini harus memberikan kemudahan bagi aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di masyarakat. Untuk itu jangan kemana-mana, kami kembali hadir untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya, dan kita tadi berbincang mengenai kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan untuk merubah nih aktivitas masyarakat yang terbiasa dengan menggunakan kendaraan ber-BBM, sekarang harus sedikit demi sedikit terbiasa dengan kehadiran kendaraan berenergi listrik yang semakin hari semakin hits ya, dengan banyaknya drakor yang menggunakan fasilitas mobil listrik ya Pak ya. Tapi berbeda barangkali dengan negara kita Indonesia. Lalu bagaimana kesiapan dari PLN pemirsa terhadap terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang mulai tumbuh saat ini? Sedikit demi sedikit sudah banyak kendaraan yang kita lihat di jalan merupakan kendaraan listrik ya Pak ya. Bagaimana ini fenomenanya Pak? Ya, pemirsa Bandung TV. Jadi perubahan gaya hidup beralih dari kendaraan konvensional berbasis bahan bakar minyak, beralih ke kendaraan listrik berbasis baterai. Kita menyebutnya KBLBB sesuai dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah. KBLBB, kendaraan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Ada roda 4 dan roda 2. Akhir-akhir ini memang sudah banyak kita jumpai di jalanan, baik roda 4 maupun roda 2, transportasi online juga sudah mulai banyak yang menggunakan kendaraan listrik. Terkait dengan kesiapan PLN, yang pertama adalah
PLN mendukung program dari yang ditugaskan oleh pemerintah bahwa kita akan menuju net zero emission carbon di tahun 2060, sehingga mulai saat ini kita sudah mulai harus beralih kepada energi yang murah, kemudian yang ramah lingkungan dan berbasis pada energi domestik. Seperti kita ketahui bahwa bahan bakar minyak itu basisnya adalah impor ya, dan juga gas, dan listrik ini kita berbasis domestik, energi kita berasal dari negeri kita sendiri. Memang ada batu bara, ada juga banyak macam yang energi ramah lingkungan juga berbasis hidro, kemudian panas bumi. Kita negara kaya, sehingga perubahan transisi energi ini sangat bermanfaat bagi kita dan bumi kita ke depan. Kemudian kalau untuk pasokan listriknya nanti seperti apa, Pak? Karena mengingat bahwa masyarakat Indonesia sepertinya satu rumah nggak cukup satu mobil. Oke. Jadi PLN memastikan, khususnya kami di Jawa Barat dan seluruh PLN di Jawa, Madura, Bali maupun di seluruh Indonesia, memastikan bahwa pasokan listrik PLN untuk mendukung transformasi energi dari BBM ke energi listrik ini sangat aman. Pasokan daya listrik PLN saat ini sangat cukup. Di Jawa Barat sendiri saat ini tersedia pasokan listrik 12.700 MW. Wow. Sementara beban puncak hanya 8.000, sehingga kami punya cadangan 4.500 MW. Sehingga masyarakat Jawa Barat khususnya tidak perlu khawatir terkait dengan kesiapan pasokan listrik PLN. Oke, sudah sangat mumpuni ya, Pak? Sudah sangat cukup. Nah, kemudian seperti apa ketercukupan daya listrik di rumah nih? Nah, kita bicara dulu terkait dengan kendaraan roda 4. Iya. Mobil listrik atau kendaraan roda 4 itu memerlukan setidaknya daya 7.000 watt di rumah untuk dapat melakukan charging. Jadi kendaraan mobil ini selain di cas di rumah, nantinya juga apabila bepergian begitu ya, akan membutuhkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi istilahnya SPKLU. Kalau di BBM ada SPBU, istilah untuk stasiun listrik ini adalah SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Oke. Iya, masyarakat tentu membutuhkan kepastian ketika ingin beralih ke kendaraan listrik, ada tidak nanti infrastruktur pendukungnya, SPKLU-nya ada tidak. Saat ini di PLN Jawa Barat khususnya, bertepatan dengan Hari Listrik Nasional yang ke-77 ini, PLN sedang membangun atau akan meresmikan, tepatnya ya kami sekarang sudah berproses dan akan beroperasi nanti di hari Kamis besok 27 Oktober. Kurang lebih kami menambah 104 lokasi. Oke, di Jawa Barat atau di Bandung? Jawa Barat. Oke, tersebar di seluruh Jawa Barat, di kabupaten dan kota di seluruh provinsi Jawa Barat, di mana saat ini memang kami tempatkan di kantor-kantor PLN teh. Jadi kantor PLN ini kurang lebih ada 100 kantor di seluruh provinsi Jawa Barat, sampai dengan ke tingkat kecamatan ada, sehingga di seluruh pelosok mulai dari Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Pamengpeuk sampai ke pantai utara di Indramayu sampai dengan Bekasi tersedia nantinya. Sehingga sekali lagi masyarakat tidak perlu khawatir. Kemudian apalagi program PLN terkait dengan kemudahan masyarakat untuk beralih ini, yaitu adanya stimulus untuk pemilik kendaraan listrik khususnya roda 4. Jadi apabila tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk melakukan charging mobil listrik setidaknya dibutuhkan daya 7.000 watt. Bagaimana ketika rumahnya sekarang baru 2.200 misalkan, atau bahkan cuma 1.500, 1.300 misalkan. Nah, PLN memberikan kemudahan dengan cara tambah daya. Bagi pemilik kendaraan listrik, tambah daya dari 1.300 ke 7.700 yang normalnya itu biayanya bisa sampai 5 juta rupiah. Sekarang PLN hanya memberikan stimulus hanya Rp150.000 untuk mendapatkan tambahan daya dari 1.300 ke 7.700.
Atau barangkali masyarakat ini ingin masang meteran sendiri di garasinya sehingga pemakaian listrik ini tidak bercampur dengan pemakaian rumah yang lain. Ya, betul. Maka ada pasang baru namanya. Jadi hanya cukup memberikan bukti kepemilikan STNK atau BPKB ke PLN, maka nanti PLN akan memberikan meteran tersendiri. Karena rata-rata pemilik mobil listrik ini memasang peralatan chargernya ada di garasi rumah dekat dengan mobil begitu ya. Cukup membayar 850.000 untuk mendapatkan sambungan listrik baru untuk home charging sebesar 7.700 watt yang harga normalnya 7 juta itu. Wah, menarik ya Pak, dari 7 juta jadi 500.000. 850.000. Ya, sangat menarik ya. Sangat terjangkau juga. Selain itu, PLN juga memberikan diskon tarif. Oke. Jadi ketika melakukan pengisian atau charging mobil listrik di periode jam 10 malam sampai jam 5 pagi, 22.00 sampai 05, itu PLN memberikan diskon tarif 30%. Tarif normal rumah itu saat ini kan 1.600. Iya. Nah, untuk pemilik kendaraan listrik apabila ngecas di periode jam tadi, jam 10 malam sampai jam 5 pagi cukup membayar 1.200 atau cukup membayar 70% saja. Begitu. Menarik sekali, sangat Pak. Menarik, sangat banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh PLN bagi pemilik kendaraan listrik. Ini memang sesuai dengan penugasan pemerintah kepada PLN untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Oke, jadi kalau misalnya pemirsa di rumah sama seperti saya yang sepertinya ini nightmare gitu ya pada saat berjalan menggunakan mobil listrik, nanti baterainya habis, kemudian ngecasnya di mana, ternyata sudah disiapkan strategi-strategi memudahkan kita untuk memiliki mobil listrik dengan tadi ya, dana stimulusnya sudah disediakan, kemudian tadi mau ngecas di rumah juga bisa sebenarnya Pak, dan ada diskonnya juga dari jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi ngecas di rumah tentunya. Pastikan bahwa ternyata ini memiliki pilihan yang paling baik yang ditawarkan oleh PLN dan instruksi dari Presiden langsung ya Pak ya, untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang ingin beralih dari kendaraan konvensional ber-BBM ke kendaraan yang saat ini tentunya menjadi trending adalah kendaraan dengan tenaga listrik. Nah, kami akan kembali lagi untuk Anda dengan perbincangan yang lainnya. Tentunya tetap bersama kami, pemirsa, sesaat lagi kami kembali.